sampai ke ubun-ubun, buang selainnya, selain dia. Oh, bawa ke bahu kanan, hunjam ke dalam dada. Allah. Sekarang lidahnya dikunci, baca dengan nafas, dengan nyawa kita. Lidah dikunci, mulutnya ditutup. Terus ke ubun, ke bawah kanan, hunjam. Allah. Terus Allah. Terus Allah. Allah. Ikuti Allah. 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 Lidah dikunci. Sekarang kolbunya yang baca. Lidah dikunci, mulutnya ditutup, kolbunya baca Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa'lam annahu la ilaha illallah ay fil Qur'an kama anzalallahu fil Qur'an wa ta'limul Qur'an li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya ingin membahas sekitar ajaran thariqah sebagaimana yang diamalkan oleh Dr. Ar-Razi Hasim. Ya, kita sebut saja thariqah Hasimiyah. Artinya jalan yang ditempuh oleh Dr. Hasim sebagaimana diajarkan kepada jamaahnya, bagaimana cara mengucapkan kalimat Allah. Nah, tentunya ucapan Dr. Ar-Razi Hasim ini bukanlah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzikir sebagaimana yang dilakukan oleh Ar-Razi Hasim bukanlah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan zikir yang diajarkan oleh para sahabat, bukan zikir yang diajarkan oleh tabi'in. Tetapi zikir yang diajarkan oleh generasi-generasi jauh sesudah tabi'in. Mereka tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menempuh manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu suatu keharusan. Bahwasanya solat juga disebut az-zikri. Solat itu zikir. Disebut juga bahwasanya kita membaca Al-Quran zikir. Dan kita mengaji agama, ta'lim agama juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian zikir seperti itu. Termasuk apa saja yang diamalkan oleh kita sesuai dengan anjuran dan perintah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu zikir. Itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, kita dituntut untuk fa'lam, mengenal, mempelajari ilmunya kalimat la ilaha illallah sebagaimana persisnya diajarkan oleh Allah kepada nabinya dan diajarkan oleh nabinya kepada umatnya. Zikir seperti itulah zikir yang sesungguhnya. Sedangkan zikir dengan teriakan hu gitu, itu hanya ada dalam thariqah, bukan ajaran agama Islam.
Nabi Muhammad itu tidak pernah menyusahkan umatnya dengan melatih menyebut Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Rozi. Nabi Muhammad justru memudahkan kalimat-kalimat yang sampai kepada setiap umatnya dengan kalimat yang jelas dan terang, bukan mendengung sebagaimana diajarkan oleh Dr. Rozi. Tidak ada dalam sunnah manapun ajaran seperti itu. Tidak ada tuntunan dari manapun ajaran seperti itu. Nah, tetapi kelak kemudian ajaran yang dibacakan dan diajarkan oleh Dr. Rozi ini muncul, yaitu sesudah berabad-abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, yaitu 7 abad kemudian barulah marak ajaran-ajaran thariqah seperti yang kita saksikan. Sebenarnya dari sisi amaliyahnya bukanlah sunnah. Rasulullah mengajarkan solat biasa saja. Rasulullah itu bukan banyak berzikir seperti mereka. Rasulullah itu banyak solat. Solat waktu, beliau berlama-lama di masjid mengimami kaumnya, umatnya. Beliau mengimami umatnya dengan bacaan-bacaan Quran sebagaimana menjadi tuntunan di dalam solat. Dan beruntun beliau kalau baca, misalnya baca surat Jumat. Kalau surat Jumat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Bukan surat Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Kalau tadi surat Taghabun itu ya. Ila akhir. Kemudian baca surat Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu, itu hari Jumat. Ada lagi kadang-kadang baca Sabbihisma rabbikal a'la, atau baca la ataka hadisul ghasiyah. Banyak itu bacaan-bacaan. Rasulullah terkadang membaca surat-surat panjang juga, baca Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah gitu. Itu selalu beruntun, baca surat An-Naba dan sesudahnya. Seperti itu Rasulullah. Solatnya bukan dikir seperti yang dilakukan oleh Dr. Rozi di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Enggak ada dikir-dikir begituan tuh. Sahabat pun tidak pernah mengajarkan. Ajaran seperti itu jelas ajaran buatan sendiri. Kenapa sih kok begitu ogahnya ya, enggannya melaksanakan ajaran-ajaran Nabi? Mengapa lebih suka menciptakan ajaran sendiri gitu? Inilah kesalahan umat Islam yang tidak seharusnya ditolerir oleh umat Islam, bahwa itu adalah ajaran sunnah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Itu bukan ajaran sunnah. Kita dituntut mengikuti sunnah Nabi kok. Kurang apa zikir dalam sunnah Nabi? Itu banyak kitabnya itu. Kitab-kitab zikir. Kalau mau buka langsung dalam kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, di Kutubut Tis'ah itu berbagai macam-macam zikir. Semua ada keutamaannya zikir di situ. Ya bukan zikir hu itu nggak ada dalam sunnah manapun. Hu. Yang ada itu huwa, kata hu sebutan itu adanya di dalam kitab Injil. Yaitu dari kata huwa, Yahweh itu. Nah itu yang marah. Tapi tidak pernah kemudian Rasulullah hu, nggak pernah itu. Nabi itu mengajarkan yang jelas-jelas. Kalimat la ilaha illallah di zaman Nabi dipelajari dari sisi maknanya, kemudian dibuktikan dengan perbuatan agar perbuatannya benar-benar la ilaha illallah. Perasaannya la ilaha illallah, penglihatannya la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, jika kita cermati dari seluruh hadis-hadis Nabi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dikatakan mangqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. mulutnya ditutup. Itu dikatakan mi'ata marrah, 100 kali, itu akan Hunjam. masuk ke surga tanpa hisab, akan dihapuskan segala dosanya, Oh, akan diberi oh, seperti membebaskan oh. para budak. Banyak itu pahalanya. Jadi Nabi ngajarkan bukan la ilaha illallah, tapi mengajarkan yang lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini namanya zikir sapu jagat. Sampai ke ubun-ubun. Ya, kita sebut zikir sapu jagat. Karena apa? Setelah menjelaskan tiada ilah melainkan Allah, masih dikatakan wahdahu la syarikalah, yang esa la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu wa huwa ala kulli, dan baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu berkuasa. Itu yang diajarkan, bukan mengajarkan yang lain-lain seperti yang dilakukan Ar-Razi. Jelas itu bukan ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali dari Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolbunya baca. Oh.